Nah, di sini kalian pasti akan kesulitan karena referensi barangnya nggak ada, nggak pernah direkam. Jadi ketika kita mau ngerekam saldo awal, harusnya sudah tersedia referensi duluan. Oke, kita batal di sini. Gagal di sini ngisi. Batal. Keluar. Masuk ke menu referensi. Kita tambahkan dulu tabel barang. Tabel barangnya ditambahkan. Klik tambah. Oke. Kita akan coba yang pertama misalkan kertas HPS atau kertas folio lah atau apa barangnya jenis itu ya. Kita coba tambahkan. Dalam menambahkan, kalau cari satu-satu rumit, kecuali nanti referensinya nggak ada memang ya. Paling mudah adalah di tanda pencarian itu, tanda loop itu ya, diklik saja. Kalian cari di situ, kertas misalnya. Di situ ada kertas HPS, pilih barangnya, jenis barang, pilih. Kode barang biarkan saja, nanti dia akan urutan. Nah, nama barang. Nama barang tadi saya jelaskan, kalau di persediaan kalian harus detail. Misalkan HPS, berarti kalian tulis HPS ukuran A4 berapa gram? 80 gram. Nah, satuannya apa kalau kertas? Satuan apa? Ada yang lain? Rem mungkin Pak. Rem. Kapan kalian kalau untuk yang barang seperti ini menggunakan satuan tertentu, itu agak hati-hati ya di sini untuk di persediaan. Kapan saya akan pakai rem? Kalau kertas HVS itu kan kertas umum ya, dan belinya kan bukan per lembar, kecuali kalian beli ke tukang fotokopi ya. Normalnya kalian beli itu dalam bentuk satu rem. Satu rem. Kalau yang seperti ini, dan itu normalnya memang satuannya rem, kalian pilih satuan rem. Boleh nggak pakai satuan lembar? Boleh, tetapi lembar itu dipergunakan untuk biasanya untuk kertas-kertas yang kategorinya berharga. Contohnya apa? Blanko EKTP misalkan. Walaupun itu dalam bentuk rim-riman, tetap kalian harus tulis lembar. Karena per lembar itu nanti akan dihitung, dicek ini jumlahnya berapa. Karena ada nomor serinya atau apa. Bisa juga kertas sertifikat kegiatan misalkan, itu kalian tulis lembar, itu nggak ada masalah. Tetapi kalau kertas HVS per lembar, kalian tidak mungkin mencatat itu misalkan di gudang ada 500 kardus ya. 500 kardus, satu kardus itu isinya 5 rim biasanya. Kalian nggak mungkin mencatat itu berapa lembar. Karena nanti ketika pertanggungjawaban, satu lembar hilang, harus kalian catat. Meskipun iya nggak ada masalah sih dicatat. Tapi itu akan menyulitkan pengelola barang. Jadi di sini untuk yang satuan, hati-hati. Hati-hati kapan kita akan gunakan X, kapan kita akan gunakan rim, kapan kita gunakan lembar. Kita pakai rim saja untuk kertas karena ini adalah kertas reguler ya, kertas umum. Simpan. Boleh nggak ditulis mereknya? Nggak ada masalah kalau mau ditulis merek. Tetapi normalnya untuk kertas rata-rata jarang ditulis merek ya. Ini satu jenis barang. Coba tambahkan barang yang lain. Pulpen misalkan. Ada yang bisa dibantu? Kira-kira kategorinya apa? Ballpoint, ballpoint, apa gitu. Kalau nggak ketemu coba alat tulis. Nah, udah ada alat tulis. Misalkan pulpen, terserah apa yang ada di pulpen di depan kalian, tulis saja itu mereknya apa, tipenya, warnanya apa. Harus detail ya, harus detail dalam artian mereknya apa, tipenya apa ya. Warna, satuannya, satuannya apa? Lusin, Pak. Yakin, Lusin?
Karena pulpen itu dihitung per biji ya, per buah, per pieces. Kalau kalian tulis lusin sebenarnya apakah boleh? Enggak ada masalah. Tapi harus konsisten nanti ketika di pelaporan akan tulisin di lusin. Tapi normalnya pulpen, pensil itu ditulis buah. Normalnya. Kita akan bicara normal dulu. Salah? Enggak sih, enggak salah kalau mau ditulis lusin. Tetapi nanti ketika pencatatan keluar, barang itu keluar, berarti akan ditulis adalah 1 lusin berarti keluar. Oke, simpan. Oke, Untuk cukup 2 kode barang barangnya dulu. itu nggak apa-apa, Pak? Sama. Nggak apa-apa, kan kelompok barangnya beda kan? Coba dicek. Yang paling kiri kan kode barangnya beda. Satunya 0301, satunya 0302 kan? Kelompok barang. Jadi kode barangnya 001 juga nggak ada masalah. Kenapa? Karena kelompok barangnya berbeda dia. Oke, ini cuma dua jenis barang ya, biar kita nggak terlalu lama. Nanti jangan sampai jam 4 beneran. Kita keluar. Nah, kemudian cukup 2 barang, tapi yang lain kalian kalau bisa lebih, jangan cuma 2 barang. Kita mulai di transaksi saldo awal dulu. Tambah. Di kode persediaannya siapa, Pak? Kenapa? Kode persediaan. Coba dicari daripada nyari satu-satu ya. Klik yang paling kanan, titik 3 itu ya. Ya, di situ. Jumlahnya berapa misalkan? Ngarang aja. 100 rem. Harga beli satuannya berapa? Ini sama dengan nanti saldo akhirnya, saldo awal berarti saldo akhir di tahun lalu. Keterangan mungkin diisi aja saldo awal ya. Ini tambah barang, Pak. Tambah barang aja. Oke, baru 2 ya, karena barangnya baru 2. Oke, cukup, selesai. Nah, kita coba ada transaksi keluar. Maksudnya, atau transaksi beli ya. Ada pembelian, kalian beli, selesai. Ini saldo awal. Klik selesai. Keluar. Kalian beli kertas misalkan 50 rem. Harganya beda nggak dengan yang tadi? Bedakan aja, nggak apa-apa. Persediaan masuk. Pembelian. Oke, hati-hati tanggalnya ya. Kita tahun anggarannya 2020 ya. Jadi tanggal dokumen sama tanggal bukunya nanti 2020. Nomor bukti terserah, bebas. Bebas itu biasanya kwitansi berita acara serah terima barang aja. Bukan nomor SPM, bukan nomor SP2D ya.
Ini harga belinya dibedain aja, Pak. Kenapa? Harga belinya bedakan aja. Biar nanti ketawa kelihatan ya. Nanti kita akan pakai metode apa sebenarnya di aplikasi ini. Oke, simpan. Selesai, Pak. Udah, selesai. Kita keluar. Ini ada 2 transaksi ya. Berarti tadi transaksi yang pertama saldo awal, kemudian ada barang masuk, pembelian. Kita mau ke transaksi ketiga, penggunaan. Kalau dikeluarkan. Dikeluarkan itu berarti dipakai itu bukan digunakan nanti tersisa ya, bukan. Artinya dia dikeluarkan dari catatan gudang ataupun dari catatan aplikasi persediaan. Bisa ini berupa berarti diserah terimakan ke pihak lain. Bukan transfer keluar, enggak. Dalam artian misalkan kertas. Yang megang gudang misalkan megang catatan Eka nih. Yang minta misalkan Dimas. Ya berarti barang tadi diserahkan ke Dimas. Dimas nggak perlu nyatet di aplikasi persediaan. Karena misalkan itu dalam satu unit, dalam satu satker. Jadi cuma tinggal dikasihkan aja. Itu nanti di transaksi penggunaan. Tapi stop dulu, coba kita langsung ke laporan. Laporan yang pertama mungkin paling gampang ya, buku persediaan. Kode barangnya. Di buku persediaan nanti adalah datanya per barang. Jadi kalau kalian barang ada 1000, berarti nanti ada 1000 pilihan itu. Cetak aja per tahun aja. Cetak. Ini nggak kelihatan ya, berarti ada di yang lain. Harusnya di situ nanti akan ada bisa ditunjukkan, ya Kak, hasil cetakannya. Nah, di sini Muncul nggak, Pak? udah muncul. Di sini nanti ada detail transaksinya. Kalau uraian keterangan tadi diisi, nanti akan muncul di uraian. Kalau nggak diisi, ya nanti akan kosong. Harga belinya berapa, saldonya nanti segitu. Nilainya seperti apa. Nah, sekarang kita nanti akan lihat, kalian analisa sendiri nanti. Ini adalah saldonya. Saldonya pertama 65 juta, sekarang ditambah 70 juta. Hasilnya jadi berapa? 65 juta tambah 70 juta. Harusnya jadi berapa? 6.500.000, Pak. Itu 6.500.000 ya. 6.500.000 ditambah 7 juta. Harusnya jadinya berapa? Ya. 13 juta 500. Ya. Tetapi di aplikasi ini persediaan kita akan pakai berarti apa? HPT. Harga perolehan tertinggi. Harga perolehan tertingginya berapa? 70.000. Berarti nilai barang yang lain itu akan dianggap sebagai nilainya harganya 70.000 per buah. 70.000 dikali 200 nilainya 14 juta. Di aplikasi ini kita akan pakai HPT. Kalau kalian nanti pakai yang versi 2020 itu bisa dipilih HPT atau average atau satunya apa ya? Vivo. Metode LIFO, kalau kelas lain saya tanya metodenya. Tapi metode LIFO apa? LIFO. Last in, first out, ya. Metode LIFO itu tidak diizinkan di akuntansi pemerintah. Nanti kalian bisa konfirmasi dalam artian gini. Di akuntansi pemerintah yang kita catat itu metodenya cuma 3. Vivo, average, atau HPT. Kalau di persediaan kita akan pakai HPT. Untuk versi 19. Versi 20 itu bisa dipilih.
HPT, average, ataukah FIFO. Ya. Kuncinya itu sebenarnya. Oke, sekarang kita ke transaksi, kita keluar. Kita ke transaksi penggunaan ya, penggunaan. Pakai lah, keluarkan barang lah. Pemakaian. Nah, pemakaian tadi bukan berarti nanti, coba langsung ditambahkan sambil jalan ya. Kalau kalian yang error, misalkan tadi ketika transaksi pembelian itu ada yang error, kalian update ke versi yang A ya. Berarti kalian belum update ke versi A. Kalau yang belum update versi A, biasanya nanti error di aplikasi waktu di menu pembelian. Misalkan dipakai 2 rim saja. Oh, jangan banyak-banyak, 2 rim saja. 2 rim. Ini diserahkan ke siapa? Kasih catatan. Diserahkan misalkan ke siapa ya? Atau berdasarkan nota permintaan siapa, itu bisa. Simpan. Oke, selesai dulu. Satu barang aja. Nilai yang digunakan di situ berapa? 70.000 HPT ya. Jadi di sini aplikasinya akan menggunakan HPT. Coba lihat di cetakan buku persediaannya. Di sini, Pak. Sebentar ya. Sudah, Pak. Bisa masuk keluar lagi dari sini menu ini. Masuk ke menu keluar dari laporan. Laporan di buku persediaan. Ya, coba lihat di situ ya. Kertas ya tadi ya. Oke. Dari sini nanti kalian bisa kelihatan tuh transaksinya kapan, dibelinya kapan, sekarang tersisanya berapa. Yang digunakan nilainya berapa. Pada dasarnya seperti itu persediaan. Kita baru pakai satu barang. Sisanya mungkin kalian bisa ngarang-ngarang lagi ya beberapa jenis barang yang lain yang dimasukkan ke kategori persediaan. Kira-kira sampai di sini dulu untuk pelajaran kita.
kelas kita. Sisanya nanti kalian lanjutkan karena di situ ada beberapa transaksi yang bisa kalian coba. Ada pertanyaan? Ini udah selesai, Pak. Udah, cukup. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan ketua kelas mungkin ditutup ya. Oke, teman-teman, sebelum mengakhiri kelas pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Terima banyak, Pak. kasih. Oh ya, sebelum ini satu Terima yang saya mau tunjukkan ya. Sebelum kita tutup, bentar lagi. Saya ada satu sharing nih. Karena kita waktunya sudah mepet itu sudah singkat lagi ya, tinggal 2-3 pertemuan lagi kita akan ketemu UAS. Yang saya harapkan nanti kita nggak kejadian kayak gini. Nggak kejadian bukan sharingnya ya. Oh, AKN gampang, nanti PD ya. Jangan ke situ ya. Tapi adalah kalau misalkan kalian prakteknya, kalian usahakan banyak latihan dalam artian kayak kemarin SAS, banyakin anggarannya banyak di situ. Nggak mungkin saya ngasih contoh soal yang cukup banyak, cukup bervariasi. Tetapi kalian bisa melakukan variasi masing-masing. Jadi jangan sampai kejadian yang kayak di Twitter ini ya. Oh kayaknya gampang, ternyata lebih nilainya lebih jauh ya dibandingkan yang dipikir awal. Pertama seperti itu. Jadi ini nggak diharapkan, bukan nggak diharapkan sharingnya. Kalau sharingnya di Twitter itu terurusan masing-masing ya. Saya nggak ikutan. Atau juga jangan sampai kayak gini. Misalkan, oh paling gampang aplikasi mata kuliah X, kayaknya pede, tapi nanti kejadiannya kayak gini ya, yang di mention seperti ini ya, kira-kira seperti itu. Jadi jangan berhenti latihan walaupun kelasnya sudah selesai, SAS sudah lewat ya udah, Saiba udah lewat, Silabi juga udah lewat, kalian tetap usahakan di situ. Karena nanti praktek ketika ujian nggak ada waktu lagi untuk testing semacamnya. Gitu saja, kelasnya akan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, salib ya.